Hello everyone, perkenalkan nama saya Dwi Santa Angelia Burusurbakti, NPM 211434081, mahasiswa semester 3 program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, di video kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang pengelolaan peserta didik. Nah, yang pertama itu ada pengertian peserta didik. Secara umum, anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan, sedangkan dalam arti sempit, anak didik adalah anak atau pribadi yang belum dewasa yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. Jadi, yang dimaksud peserta didik adalah individu yang secara sadar berkeinginan untuk mengembangkan potensi dirinya, baik itu jasmani dan rohani melalui proses kegiatan belajar mengajar. Nah, selanjutnya ada pengertian pengelolaan peserta didik, yaitu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan pengawasan dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan atau orientasi, pendaftaran, layanan individual, pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Nah, selanjutnya ada tujuan dan fungsi pengelolaan peserta didik. Tujuan umum pengelolaan peserta didik menurut Sudrajat adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan atau yang sering kita sebut sebagai sekolah. Proses pembelajaran di lembaga tersebut dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Fungsi pengelolaan peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi dari peserta didik lainnya. Nah, selanjutnya ada tahapan dalam pengelolaan peserta didik. Yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Yang kedua, rekrutmen peserta didik. Yang ketiga, seleksi peserta didik. Yang keempat, orientasi calon peserta didik. Yang kelima, penempatan peserta didik. Yang keenam, pembinaan dan pengembangan peserta didik. Nah, yang ketujuh, pencatatan dan pelaporan kemajuan peserta didik. Dan yang kedelapan yaitu kelulusan dan alumni. Nah, selanjutnya ada prinsip pengelolaan peserta didik. Yang pertama, pengelolaan peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua, segala bentuk kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dalam rangka mendidik peserta didik. Yang ketiga yaitu kegiatan-kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya banyak perbedaan. Nah, yang keempat, kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya penghaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kelima, kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Yang keenam, apa yang diberikan kepada peserta didik dan yang selalu diupayakan oleh kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik. Selanjutnya ada dasar hukum pengelolaan peserta didik, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang mengamanatkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1-5 tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, peran guru dalam pengelolaan peserta didik. Yang pertama, kehadiran peserta didik dan masalah-masalahnya. Yang kedua, penerimaan, orientasi, klasifikasi, dan petunjuk bagi peserta didik tentang kelas dan program studi. Yang ketiga, evaluasi dan pelaporan kemajuan peserta didik.
Yang keempat, program bagi peserta didik yang mempunyai kelainan seperti pengajaran perbaikan dan pengajaran luar biasa. Yang kelima, pengendalian peserta didik. Yang keenam, program bimbingan dan konseling. Yang ketujuh, program kesehatan dan pengamanan. Dan yang terakhir, kedelapan, penyesuaian pribadi, sosial, dan emosional peserta didik. Nah, dari materi tersebut dapat disimpulkan, pengelolaan peserta didik adalah merupakan suatu penataan dan pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga. Nah, tujuan utama pengelolaan peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Fungsi pengelolaan kelas peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang pengelolaan peserta didik. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.